Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran anatomi fisiologi mata, pokok bahasan ke-9 tentang visual pathway. Silakan disimak, dipelajari, diskusikan dengan teman-temannya, dan jangan lupa mengisi daftar hadir di Siato. Oke, kita segera mulai saja. Sebagaimana telah pernah saya sampaikan, bahwa ketika cahaya yang berasal dari suatu objek memasuki sistem optis bola mata dan dibiaskan oleh media refrakta pada fovea, sel-sel reseptor retina akan mengubah rangsangan cahaya tersebut menjadi impuls saraf atau rangsangan saraf dan meneruskannya ke otak untuk diolah menjadi sensasi penglihatan. Untuk mencapai otak, khususnya di daerah korteks visual, impuls saraf tersebut harus melalui satu jalur yang disebut sebagai jalur penglihatan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan visual pathway? Visual pathway adalah jaringan serabut saraf yang terbentang dari retina sampai ke korteks visual kanan dan kiri. Dari retina, rangsangan saraf tersebut akan dikirimkan ke otak melalui nervus opticus, chiasma opticum, tractus opticus, dan selanjutnya melaju ke arah visual cortex. Pada visual cortex itulah impuls saraf akan diubah menjadi sensasi penglihatan. Sekarang marilah kita kenali tentang sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia adalah jaringan kompleks yang terdiri dari serabut-serabut saraf untuk mengatur serta mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh, seperti melihat, bergerak, hingga mengendalikan kerja dari berbagai organ tubuh. Sistem saraf ini terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat merupakan satu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau menerima rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Otak adalah organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori manusia. Sedangkan sumsum tulang belakang, yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lainnya melalui batang otak. Sumsum tulang belakang ini berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. Jadi sinyal bisa dikirim dari bagian tubuh lainnya ke arah otak melalui batang otak. Dan sinyal yang responnya bisa dikirimkan balik dari otak ke batang otak dan kemudian ke serabut-serabut saraf lainnya. Sedangkan sistem saraf tepi atau saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat dan melaju ke arah bagian dari tubuh manusia. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh atau sebaliknya. Saudara-saudara sekalian, di dalam sistem saraf manusia terdapat beribu-ribu sel-sel saraf yang disebut sebagai neuron. Fungsi dari neuron-neuron tersebut adalah bekerja dengan menerima informasi berupa impuls saraf
atau rangsangan saraf dari tubuh serta lingkungan saraf tepi dan mengirimkannya ke otak. Otak akan merespon impuls saraf yang diterimanya dan mengirimkan perintah kepada saraf tepi untuk melakukan sesuatu melalui sel-sel neuron atau sel-sel saraf. Jadi, neuron-neuron ini merupakan media transmitter atau sel penghantar impuls antara saraf tepi dan otak atau sebaliknya. Mari kita lihat anatomi neuron pada gambar di samping kanan ini ya. Neuron terdiri dari badan sel dan inti sel. Pada badan sel ini terdapat dendrit yang berbentuk seperti cabang pohon dan berfungsi untuk menerima impuls atau stimulus dan membawa ke badan sel. Kemudian, stimulus atau impuls tersebut akan diteruskan oleh badan sel ke akson. Akson ini dikelilingi oleh lapisan padat lemak yang disebut sebagai myelin. Selanjutnya, stimulus atau impuls akan dikirimkan ke neuron tetangga melalui terminal akson. Saudara-saudara yang perlu Anda ketahui bahwa dalam sistem saraf manusia itu terdapat beribu-ribu sel neuron, dan neuron-neuron tersebut saling berhubungan dengan neuron tetangga atau dengan neuron yang ada di sebelahnya. Sehingga impuls dari saraf tepi dapat disampaikan ke otak dengan cepat, atau juga respon otak dapat disampaikan ke saraf tepi dengan cepat. Artinya terjadi imbal balik perjalanan impuls saraf dan respon secara cepat. Saudara sekalian, setelah kita mengenali sistem saraf manusia secara umum, marilah kita kembali ke pokok bahasan awal, yaitu visual pathway. Ketika cahaya dari objek memasuki bola mata, maka cahaya tersebut akan dibiaskan oleh media refrakta pada retina, khususnya di daerah makula lutea atau fovea. Cahaya tersebut akan diubah menjadi impuls saraf atau rangsangan saraf dan akan diteruskan ke kumpulan neuron ketiga. Coba perhatikan gambar sebelah kiri. Neuron kedua, neuron ke-1 yang isinya adalah sel batang dan kerucut, dan selanjutnya ke lapisan epitelium sebelum memasuki nervus opticus ya. Sedangkan nervus opticus dibentuk oleh gabungan akson dari sel-sel ganglion retina. Dalam hal ini yang dimaksud dengan akson adalah serabut saraf yang sangat tipis yang membawa impuls saraf dari neuron atau sel saraf ke neuron lainnya. Sekarang coba perhatikan gambar di samping kiri ini. Nervus opticus merupakan serabut saraf kranial atau disebut sebagai nervus kedua di otak yang berfungsi mengirimkan impuls saraf dari retina ke otak atau ke visual cortex. Pada nervus opticus ini, alur impuls saraf yang berasal dari retina medial terpisah dengan alur impuls saraf yang berasal dari retina lateral. Jadi alurnya jadi beda ya. Sama-sama nervus opticus tapi alur sarafnya itu retina temporal dan retina medial dipisahkan. Begitupun dengan mata yang satunya, yang sebelahnya. Setelah impuls saraf melalui nervus opticus, kemudian melaju ke arah chiasma opticum. Apa itu chiasma opticum? Chiasma opticum merupakan daerah persilangan antara nervus opticus yang berasal dari mata kanan dan kiri. Tetapi, Anda coba lihat gambar di samping ini, tetapi persilangan itu hanya terjadi pada serabut saraf yang membawa impuls saraf yang berasal dari retina medial. Sedangkan serabut saraf yang
membawa impuls saraf yang berasal dari retina lateral tidak akan mengalami persilangan. Jadi kalau Anda lihat gambar samping ini, jadi persilangan itu hanya terjadi pada saraf-saraf yang membawa impuls dari retina lateral sendiri, yang retina medial sendiri, ya. Jadi meskipun dia bersilang, yang bersilang itu hanya saraf-saraf yang membawa sinyal atau impuls dari retina medial, yang lateral tidak terjadi persilangan. Setelah melalui chiasma optikum, impuls saraf akan terus melaju ke arah tractus opticus. Pada tractus opticus ini serabut saraf yang membawa impuls saraf dari retina lateral, mata kiri berjalan searah dengan serabut saraf yang membawa impuls saraf dari retina medial mata kanan. Ya. Begitu pula serabut saraf yang membawa impuls saraf dari retina lateral mata kanan berjalan searah dengan serabut saraf yang membawa impuls saraf dari retina medial mata kiri. Jadi masing-masing terisolasi sendiri-sendiri, ya, yang retina medial mata kanan akan berhubungan dengan retina lateral mata kiri. Begitupun retina lateral mata kanan dan retina medial mata kiri bergabung menjadi satu, terisolasi. Dari tractus opticus, impuls saraf akan terus melaju ke arah corpus giniculatum lateral, baik yang berada di sisi kanan otak maupun berada di sisi kiri. Kemudian, impuls tersebut akan dipancarkan ke arah korteks visual melalui sebuah jalur yang disebut sebagai radiasi optik. Pada korteks visual itulah impuls saraf akan diolah menjadi sensasi penglihatan. Saudara-saudara sekalian, ketika seseorang melihat satu objek, maka pada retina mata kanan dan kiri akan terbentuk suatu bayangan objek yang bentuknya terbalik, ya. Kemudian bayangan objek tersebut akan diubah menjadi impuls saraf oleh sel-sel neuron retina, termasuk sel-sel basilis dan sel-sel batang dan kerucut. Kemudian bayangan objek yang ada di mata kanan akan sampai ke visual cortex mata kiri. Sebaliknya, bayangan objek di mata kiri akan sampai ke korteks visual mata kanan. Sehingga muncul pertanyaan, kalau gitu ada dua bayangan dong. Nah, jawabannya, meskipun ada dua bayangan objek, tapi otak akan berusaha melakukan satu penggabungan atau disebut sebagai proses fusi atau proses unifikasi. Jadi otak itu mempunyai suatu kemampuan untuk menggabungkan dua bayangan itu yang disebut sebagai sensori fusi. Ya. Dengan adanya sensori fusi, sensasi penglihatan yang ada di korteks visual kanan dan kiri akan digabungkan menjadi satu. Dan proses penggabungan itu disebut sebagai proses fusi atau proses unifikasi. Jadi sensori fusi merupakan kemampuan otak untuk menggabungkan dua bayangan penglihatan yang terbentuk di korteks visual kanan dan kiri menjadi satu sensasi penglihatan yang tunggal dan stereoskopis. Coba perhatikan animasi berikut ini. Saudara-saudara sekalian, itulah gambaran umum mengenai visual pathway. Melalui visual pathway inilah impuls saraf ditransmisikan dari saraf tepi retina ke sistem saraf pusat di otak, sehingga terjadilah sensasi penglihatan. Dalam hal ini, sensasi penglihatan tidak hanya berpengaruh terhadap tajam penglihatan atau visual acuity,
tetapi juga berpengaruh terhadap laba pandang atau yang disebut visual field. Coba kita perhatikan slide berikut ini. Ketika kedua mata melihat satu area dengan kedua mata, bayangan objek yang terbentuk di retina kanan dan kiri adalah sama. Perhatikan ya gambar di samping kiri ini ya. Begitu pula sensasi penglihatan yang terbentuk di masing-masing korteks visual kanan kiri juga sama. Sehingga ketika diuji secara monokuler, lapang pandang mata kanan dan kiri sama. Tetapi bagaimana jika terjadi lesi atau kerusakan saraf pada alur penglihatan? Mari kita lihat slide berikut ini. Bila terjadi lesi atau kerusakan saraf pada nervus opticus sebelah kanan, maka objek yang terbentuk di retina masih akan sama. Tetapi impuls saraf dari mata kanan tidak dapat sampai ke korteks visual. Sehingga ketika diuji secara monokuler, lapang pandang mata kanan menjadi 0, artinya yang dilihat mata kanan serba hitam. Tidak ada sensasi penglihatan sama sekali. Sedangkan lapang pandang mata kiri masih utuh, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Bila terjadi lesi, kerusakan atau kerusakan saraf pada chiasma opticum, maka bayangan objek yang terbentuk di retina masih akan sama, tetapi impuls saraf dari retina nasal mata kanan dan retina nasal mata kiri tidak dapat disampaikan ke korteks visual. Sehingga ketika diuji secara monokuler, lapang pandang mata kanan dan kiri masing-masing hanya tinggal separuh atau tidak utuh, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Bila terjadi lesi atau kerusakan saraf pada tractus opticus, maka bayangan objek yang terbentuk di retina masih akan sama. Tetapi impuls saraf dari retina temporal mata kanan dan retina nasal mata kiri tidak dapat sampai ke otak visual. Sehingga ketika diuji secara monokuler, lapang pandang mata kanan dan kiri masing-masing hanya tinggal separuh atau tidak utuh, seperti yang terlihat gambar di bawah ini. Saudara-saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Ya, silakan disimak, dipelajari, diskusikan dengan teman-temannya. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir. Ya, oke, sampai ketemu minggu depan. Ya, insya Allah.